Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Kali ini Pak Cep akan memberikan tentang tutorial bagaimana cara menggunakan e-learning ya. E-learning ini menurut anak-anak mungkin adalah pembelajaran yang baru. Jadi media yang baru dalam menggunakan pembelajaran di lingkungan MTS kita. Makanya pada kali ini Pak Cep akan memberikan penjelasan atau tutorial tentang bagaimana cara menggunakan e-learning. Saya jelaskan dulu mengenai arti e-learning dulu. E-learning pada dasarnya ini adalah singkatan dari electronic learning. Jadi ada kata learning. Learning itu artinya adalah pembelajaran secara elektronik. Jadi electronic learning ya. Maksudnya apa? Pembelajaran ini menggunakan media seperti laptop atau komputer atau juga menggunakan HP. Nah, jadi kalau saya pada kesempatan pada hari ini menggunakan laptop, anak-anak nanti bisa menggunakan HP seperti ini ya. Jadi yang dipunyai anak-anak tidak apa-apa. Itu juga nanti bisa kita lakukan. Nah, langkah yang pertama anak-anak yang dilakukan adalah membuka program browser ya. Bisa dengan HP, nanti di HP bisa dibuka dengan menggunakan program browser yang sudah tersedia. Atau kalau menggunakan laptop, anak-anak bisa menggunakan Firefox atau menggunakan Google Chrome juga bisa. Yang pertama adalah dengan mengetikkan alamat website berikut pada bagian address bar atau alamat di browser kalian dengan mengetikkan kata e-learning.raniku.com. Sudah ya? Nanti kalau sudah ditulis kemudian kita enter, maka di situ akan muncul halaman yang seperti ini. Ya. Ketika muncul seperti ini, tampilannya seperti ini, maka kita bisa memasukkan username dan password. Username-nya di mana? Nah, username-nya kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan ya dengan mengetikkan secara manual karena sebelum pernah kita gunakan maka belum tersimpan. Dan juga password-nya di sini. Ya. Contohnya kita gunakan misalkan kita masukkan username yang sudah diberikan oleh Pak Muiz kemarin ya. Misalkan kita masukkan 001384097 ya, ini. Terus passwordnya kita masukkan juga. Nah, passwordmu apa di situ sudah diberikan. Nah, diketik dengan huruf kapital atau huruf besar ya, karena hurufnya di situ besar. Misalkan ini saya masukkan ya. Kalian juga bisa memasukkan di situ. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal mengklik tombol login e-learning. Ini ya. Nah, login e-learning. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini artinya anak-anak sudah berhasil pada tampilan ini. Karena saya meminjam username-nya salah satu anak, Mbak Siva, maka yang muncul di sini adalah namanya Mbak Siva Alessia Resti. Nah, pastikan nanti yang muncul ya namamu sendiri di sini, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, nah, di sini ada informasi tentang penjelasan di sini. Ini bisa klik kita tombol lewati atau klik tombol selanjutnya. Kalau kita klik tombol lewati, maka tampilan ini akan hilang karena ini fungsinya hanya untuk menjelaskan saja. Ya. Contoh kalau kita klik tombol selanjutnya maka dia akan berpindah ya. Pindah di sini. Nah, misalkan ini kita membuat status atau apa di sini boleh. Ya, kemudian kita klik tombol selanjutnya. Nah, akan berpindah lagi ke sini. Jadi yang jelas ini fungsinya adalah menjelaskan tentang hal-hal yang ada di sini, ya. Kalau sudah kita klik selesai, nah ini sudah selesai ya, berarti kita oke. Atau tadi langsung kita klik tombol lewati juga tidak apa-apa. Nah, ini kalau sudah berarti kita sudah bisa
menjalankan ini semua. Nah, kalau anak-anak sudah bisa membuka ini, sudah terbiasa, nah, ini nanti yang pertama kali kalian buka adalah tombol notifikasi. Seperti halnya kalau anak-anak menggunakan media sosial Facebook, anak-anak biasanya langsung lihat tombol notifikasi. Apakah ada pesan masuk? Apakah ada tugas yang diberikan Bapak Ibu guru? Apakah atau ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas sekolah, ya? Nah, ini. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan tentang menu-menu yang ada di sini dulu, ya. Nah, oke. Ini kita lihat misalkan di sini ada forum madrasah, kita klik dulu, coba kita lihat. Nah, forum madrasah. Isinya nanti kita bisa membuat seperti status di dalam media sosial kita. Kalau ini media learning ya. Contohnya ini ada Bu Istiqomah mengetikkan ini, halo assalamualaikum, siapa yang sudah masuk learning kita? Nah, ini ada yang jawab. Mbak Siva misalkan saya Bu, nah, mungkin saya kemarin juga kalau sudah juga akan muncul di sini. Anak-anak kalau mau menuliskan juga sama akan muncul pada forum madrasah ini. Kalau HP, kalau Facebook ya seperti dinding gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengetikkan saja di sini terus kemudian kita klik tombol kirim. Nah, itu akan selesai. Terus kemudian di Semini ini ada profil ya. Profil ini juga bisa kita beri foto kita. Caranya dengan klik tombol lihat profil Anda. Nah, kemudian di sini kita klik tombol kamera. Nah, maka kita akan diarahkan pada gambar kita atau foto kita yang sudah tersimpan, kemudian kita klik dan kita open. Nah, itu bisa kita lakukan. Maka nanti kalau sudah kita klik, kita open, maka nanti gambarnya akan berubah. Contoh kalau misalkan ini saya beri logo MTS ya, misalkan saja. Ini nanti diganti mbaknya sendiri, tidak apa-apa, ini contoh. Nah, ini kemudian kita klik tombol upload. Kita tunggu sebentar. Nah, berhasil. Nah, maka di sini akan profilnya akan berubah. Kita juga bisa mengecek profilnya di sini. Nah, di sini ada NISN, ada nama, tempat tanggal lahir. Nah, ini bisa kita cek semua di sini. Nanti kalau misalkan ada yang salah, anak-anak bisa komplain ke operator sekolah kepada Bapak Muis gitu. Ya. Kalau sudah kita klik tombol kembali lagi ke sini ya. Jadi mengenai profil nanti anak-anak bisa mengubahnya sendiri. Saya kira anak-anak juga gampang ini ya. Terus menu yang kedua adalah menu online, kelas online, kita klik ya, kelas online. Nah, kelas online kita bisa bergabung ke kelas, kalau memang kita belum dimasukkan, atau kalau kelas 9A, kelas 9 semuanya sudah saya masukkan ke kelas saya. Nah, kebetulan ini adalah kelas 9A, ini adalah saya yang buat, ya. Jadi kita masuk ke kelas 9A misalkan. Nah, di dalam kelas 9A ini akan terpampang tugas-tugas pembelajaran IPS karena kebetulan saya adalah guru mapel IPS, ya. Nah, ini yang menunya paling banyak itu di sini. Jadi di kelas online. Di sini ada timeline kelas. Timeline kelas ini adalah yang membuat guru mapel masing-masing. Jadi deskripsinya di sini ya. Nah, di situ. Terus di sini ada video conference. Video conference ini akan digunakan pada pertemuan secara virtual atau conference video. Nanti anak-anak nanti bisa bergabung bersama-sama dengan cara diberikan undangan atau panggilan dari guru yang bersangkutan. Nah, misalkan di sini terpampang ada room meeting. Room meeting itu ruang pertemuan. Bosnya siapa? Bosnya misalnya gurunya mapel. Nanti statusnya apa? Partisipannya berapa? Siapa saja? Tanggalnya meeting berapa? Nah, nanti anak-anak tinggal kita klik join meet. Nah, ini nanti kita bisa ketemu bersama. Kalau kita bayangkan ya seperti kalau kita sudah melakukan pertemuan pada Zoom kemarin ya menggunakan aplikasi Zoom, ini juga hampir sama. Cuma bedanya ini sudah difasilitasi secara langsung dari e-learning yang sudah
Ada, ya. Terus untuk yang berikutnya kita ke ini, menu bawahnya ini ya. Standar kompetensi ini adalah beri standar kompetensi pada pembelajaran yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, yang isi biasanya adalah Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Misalnya kalau IPS, standar kompetensinya tentang apa, dari pengetahuan, keterampilan apa, nanti akan ditampilkan di sini. Terus berikutnya ada KKM. KKM ini nanti juga yang isi adalah Bapak Ibu guru juga. Jadi kalian bisa melihat KKM-nya di sini. Untuk setiap mapel tentunya berbeda-beda. Tergantung dari Bapak Ibu guru masing-masing menetapkan KKM-nya. Terus rencana pembelajaran juga sama. Ini nanti juga yang isi adalah Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, terus bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar biasanya nanti berisi tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh guru mapel masing-masing ya. Misalkan IPS, nanti mungkin bahan ajar tentang pasar bebas. Nah, nanti juga akan saya masukkan di sini. Ya, nanti anak-anak bisa menyimak. Nah, di dalam bahan ajar nanti biasanya digunakan sebagai sarana untuk memberikan penugasan pada materi tersebut. Ya. Nah, biasanya ini dilihat di bahan ajarnya. Ini penting ini, ya. Terus kemudian data siswa tergabung. Nah, ini terpampang kebetulan adalah anak-anak kelas 9. Ini kelas 9A semuanya sudah saya gabungkan ke kelas saya. Termasuk kelas 9A, 9B, dan 9C. Ya, ini sudah saya masukkan semuanya. Jadi anak-anak tidak usah bergabung. Jadi tadi bergabung ke kelas tidak usah. Tetapi di sini sudah saya gabungkan semua. Nah, di sini akan terlihat siapa saja yang pada saat ini sedang online maupun offline. Artinya kalau sedang online berarti pada saat ini anak-anak berarti telah menggunakan e-learning. Ya, ini kita lihat ada Mbak Dia, terus kita lihat lagi ada Mbak Nurul, terus kemudian ya kebetulan ada 2 anak. Ada 3 ya, ini Suprihatin dan juga Mbak Siva. Siva Alessia Resti tadi juga online ya. Nah, ini dilihat. Terus kita lihat pada rekapitulasi kehadiran Anda. Ini adalah untuk memunculkan kehadiran anak-anak pada hari-hari tersebut. Misalkan ini ada kebetulan Mbak Siva hadir pada tanggal 22 Februari dan juga 23 Februari. Di sini terpampang jelas kehadiran dan juga keterangan pukul berapa juga sudah ada. Ya. Jadi kalau anak-anak sudah membuka e-learning, otomatis kehadiran anak-anak sudah direkapitulasi di dalam ini di sini, ya. Terus ini ada tugas pengetahuan, ini juga nanti dilihat apakah ada atau tidak, ya. Ada tugas pengetahuan, ada tugas keterampilan. Nanti di sini akan dimunculkan jika memang di situ ada yang diberikan dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertemuan berapa, KD-nya apa, skemanya bagaimana, keterangannya. Keterangan biasanya berisi tentang penjelasan pada tugas tersebut. Terus waktu, kemudian nilai, dan juga upload. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Apabila anak-anak sudah menyelesaikan tugas yang diberikan, anak-anak bisa mengklik tombol upload. Ini untuk mengupload tugas anak-anak yang sudah dibuat. Nah, kalau tombol feedback apa, Pak? Feedback itu artinya umpan balik. Jadi ini adalah berisi umpan balik yang diberikan kepada guru mapel masing-masing. Apakah tugasmu sudah sesuai atau tidak? Apakah perlu mengulang kembali atau tidak? Nah, nanti akan dijelaskan pada kolom feedback. Jelas ya? Nah, untuk keterampilan juga sama seperti tadi. Isinya adalah berupa penjelasan tentang ini tadi sama ya. Jadi tugas yang diberikan Bapak Ibu. Nah, yang lebih penting lagi adalah aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan ujian CBT. Kayak ujian online gitu. Nah, ujian CBT nanti juga bisa dibuat
secara online melalui aplikasi e-learning ini. Ini juga nanti bisa gampang ya. Nah, ini. Terus ada juga menu di bawahnya adalah rekap nilai. Nilaimu nanti bisa dilihat pada halaman ini, rekap nilai. Kebetulan ini belum ada, maka nilainya masih kosong. Ya, nilainya nanti berapa, predikatnya A, B, atau C. Ya, seperti nilai rapot itu. Ya, terus di bawahnya lagi ada menu tentang kalender kelas. Ya, kalender kelas ini nanti juga sama ya, diberikan oleh Bapak Ibu. Terus ini selesai ya untuk menu kelas online. Nah, terus ini notifikasi tadi ya. Kita lihat misalkan ini ada notifikasi ini dari saya mungkin. Pak Sucipto memasukkan Anda ke kelas. Nah, nanti kalau ada tugas Bapak Ibu guru, di sini juga akan muncul. Maka yang pertama kalian ketika membuka, pastikan Anda menggunakan notifikasi. Terus ada kalender, ini sama tadi isinya. Terus juga tugas kelas. Tugas kelas ini nanti berisi tentang tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengampu mapel masing-masing. Nah, saya kira itu anak-anak sekalian isinya hanya ini, tetapi ini nanti kalau anak-anak kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas, Bapak Ibu guru, atau kepada operator kita. Ya, nanti pokoknya kalau anak-anak sudah membuka ini dan terbiasa menggunakannya, anak-anak juga tidak akan kesulitan. Ya, sama seperti yang lain, lebih mudah kita gunakan. Ya, saya kira jelas ya. Nah, langkah yang terakhir adalah kalau sudah selesai semuanya, anak-anak bisa melakukan logout atau keluar. Kalau tadi kita login, nah sekarang kita bisa keluar. Ya, login masuk, sekarang kita keluar. Dengan klik tombol logout, kemudian kita klik tombol OK. Maka halamannya akan kembali seperti semula. Ya, jelas ya? Oke. Penjelasan Pak Cep saya kira untuk pembahasan tentang pemahaman e-learning sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Kalau nanti ada pertanyaan silakan bisa WA ke grup kelas atau kepada saya atau kepada guru-guru yang lain. Anak-anak bisa bertanya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat ketemu kembali pada video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.